dari shock, kemudian mencoba berkompromi dengan kenyataan, kemudian menerima, dan pada akhirnya kan memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Toh juga Maura kan hanya dititipkan kepada kami gitu kan. Jadi mungkin tidak ada orang yang menyangka bahwa di usia yang belum 28 tahun sudah diambil lagi gitu. Bergelombang mulai sejak kemarin pagi sampai hari ini pun ada yang terpisah, hadir di rumah sakit, hadir rumah tinggal kami, rumah duka memang dilarang oleh ibunya Maura, oleh Nurul untuk kita pergi ke rumah duka, harus ke rumah sendiri dijadikan rumah duka. Jadi apa boleh buat, rumah yang tidak lebar-lebar amat didatangi oleh bahkan mungkin sampai ratusan sampai ribuan pelayat. Terima kasih atas keikhlasan Anda semua untuk datang dan ikut melepas Maura. Dan kali ini di tempat ini juga saya lihat ada banyak sekali kawan yang belum sempat hadir di Cinere sana, menyempatkan diri hadir pada siang hari ini dengan sedikit tadi ada cuaca gerimis sedikit, untuk sekarang agak berangin. Biasanya kawasan ini panas terik, jadi terima kasih atas ketabahan dan kesabaran Anda semua. Para rekan dari berbagai kalangan, kebetulan ibunya memiliki sangat banyak lingkungan pergaulan, dari aktivis perempuan, usaha sampai partai, lintas partai, antar partai, parlemen. Bapaknya dibesarkan dalam aneka macam industri media, berganti-ganti, kalangannya juga banyak. Anak-anak ternyata Maura pun juga teman SD, SMP, SMA, teman main, teman sehobi dan lain sebagainya. Adiknya di Mel juga memiliki kebanyakan. Jadi aneka macam undangan para pelayat yang hadir dari kemarin sampai hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas nama keluarga saya, Mayong, istri saya Nurul, dan satu-satunya anak yang tersisa, Melkior. Namun sekarang ada Dea, teman dekatnya Melkior, yang terpaksa harus saya sandera. Karena kami terbiasa punya anak dua, jadi tetap harus ada dua. Memang aneh, tidak semestinya orang tua menguburkan anaknya. Ini hal yang ironis, lebih pantas anak yang menguburkan orang tuanya. Tapi kali ini entah Maura memilih jalannya sendiri, dan Tuhan mendahului kami semua pada usia 27 tahun 5 bulan, bahkan belum menginjak usia ke-28, dengan segala macam keinginan dan ambisi yang belum tercapai. Namun kiranya itu harus selesai di sini, dan kami sebagai orang tua, Dimel sebagai adik tidak bisa menghalang-halangi, jadi harus melepaskan, merelakan Maura untuk pergi. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan dan ketenangan Anda semua menantikan ini semua. Kita akan sama-sama mengikuti proses melepas kepergian anak pertama kami, yang segera akan menemukan dunianya, segera akan menemukan surganya, segera akan bergaul, bermain dengan malaikat-malaikatnya. Saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Prof. Terima kasih Pak Mayong. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan makam. Om dan Tante dari Maura
silakan. Dari keluarga Jogja. Mohon maaf, dari keluarga Jogja belum. Dan dilanjutkan dengan saudara almarhum. Jongkoknya jangan depan bunga ya, nanti ke depan. Nanti ke depan. Sini aja kalau bunga. Ya, 1, 2, lagi, 1, 2. Pak, maaf Pak, ini makam Pak. Ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Taruh sini ya, taruh sini. Aduh, sampai sini aja, nanti bapaknya di situ. Nanti dulu gilir, jangan gilir. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para rekan kami yang mundur sedikit memberikan jalan kepada pihak keluarga, dan kami juga memohon untuk dapat bekerja sama untuk dapat menjaga kehikmatan dari prosesi pemakaman. Terima kasih. Aku yang jawab. Jadi ini sudah berjalan dari kemarin prosesinya sesuai dengan kepercayaannya bapaknya dan anak. Jadi kita sudah melakukan semua ritual yang memang diharuskan, dan ini adalah puncak dari prosesi tersebut, yaitu dimakamkannya pada hari ini. Sudah selesai, sudah lengkap sudah. Menurut mungkin kemarin menurut untuk menceritakan kalau almarhumah sendiri stres gitu, mungkin boleh diceritakan nggak sih kenapa? Sayanya stres atau almarhum? Almarhum. Ya beliau anak saya itu kan berhadapan dengan masa pandemi ya. Masa pandemi saya kira yang stres itu bukan cuma anak saya deh, tapi dari kita banyakan yang stres karena ada disorientasi begitu. Disorientasinya adalah yang harusnya bisa main nggak bisa main, yang harusnya dia sekolah tapi nggak bisa ke kampus. Dia kan sedang mengambil S2-nya di University of Sydney, tapi sejak awal sekolah tidak bisa ke Australia, jadi cuma duduk online dan di situ mengambil masternya sampai selesai. Rencananya bulan Maret yang akan datang dia akan diwisuda. Namun belum sampai diwisuda ya, sekarang sudah ada anaknya, jadi ya semuanya sudah dilupakan lah ya. Dan kemudian stres yang lainnya karena anak saya kan biasa berekspresi, mengekspresikan semua hal yang dia pikirkan gitu, yang dia bayangkan. Anaknya sangat unik, Maura itu sangat unik sekali. Namun banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, kita harus selalu prokes dan sebagainya, yang membuat terakumulasi semua frustrasi, kekecewaan, mungkin seperti itulah. Mungkin Maura gambaran dari banyak orang di antara kita sebetulnya begitu. Jadi ini salah satu contoh yang saya kira yang frustrasi yang berkepanjangan begitu. Tapi ya sudahlah, sekarang dia sudah menemukan surganya. Amin. Mbak Nurul katanya sampai ke psikolog. Itu sih nggak pengen kita omongin deh. Mas Mayong, ini yang menarik nih, kabarnya kan almarhum bikin sebuah konten lagi. Iya, dia sudah dalam rangka mencari-cari penerbit gitu, dan beberapa penerbit sudah berminat tapi belum terrealisasi juga. Sebabnya ada di mana saya kurang tahu, tapi sekilas yang dia ceritakan kepada kami dan juga kepada ibunya, mungkin buku itu agak kontroversial gitu. Jadi memang Maura itu memang dia tidak mainstream,
anti mainstream lah. Dia free thinker gitu kira-kira. Karena sekolah dia pun juga S2-nya dia selesai dengan ini dalam program cultural studies. Jadi dia belajar kebudayaan baru yang masa kini. Jadi yang mungkin kami generasi sebelumnya itu nggak pernah terbayangkan bahwa ada cabang studi budaya masa kini yang yang anti mainstream, yang mendobrak banyak tatanan, yang membebaskan segala macam sisi pemikiran, mengevaluasi pemikiran-pemikiran lama, dan itu ternyata berterima gitu. Dan dia lulus dengan nilai kalau tidak salah excellent ya. Excellent terakhir. Excellent, jadi tesis dia dipuji oleh Dia dapat nilai 100 ya. Oleh dosen pembimbingnya. Nah, soal bukunya itu mungkin nyambung juga dengan ide dan pemikiran dia. Barangkali adiknya pernah dapat bocoran atau Mana Mas? Ya itu sebenarnya di buku itu Maura, tapi mungkin nggak sedikit banyak untuk diterima, sedikit sulit untuk diterima massal, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya, kakak saya memang orangnya karakter yang sangat unik, saya sangat cintai. Saya yakin nggak ada di sini, di luar sana yang seperti dia. Terima kasih. Saya dari Sebagai ada mungkin kalau Jimel mungkin momen sebagai seberapa sih yang paling terkenang gitu karena sebagai momen itu wow, nggak ada. Saya bukan orang yang mengingat momen, tapi saya mengingat relationship ya, hubungan. Jadi setiap kali saya ngobrol sampai pagi, dini hari sama Maura, sama kakak, itu yang selalu saya ingat. Mungkin ada pesan nggak sih dari Maura sendiri untuk kamu gitu sebagai kakak gitu? Pesan saya cukup secara pribadi aja ke dia. Terima kasih. Mas Mayong, menurut cukup lega dengan prosesi akhir ini? Ya. Setelah rangkaian prosesi dari semalam? Iya, ini kan upaya kami mengantarkan pergi setelah melalui tahapan dari shock, kemudian mencoba berkompromi dengan kenyataan, kemudian menerima, dan pada akhirnya kan memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Toh juga Maura kan hanya dititipkan kepada kami gitu kan. Jadi mungkin tidak ada orang yang menyangka bahwa di usia yang belum 28 tahun sudah diambil lagi gitu. Jadi tahapan itu memerlukan waktu bagi kami untuk menerima pelan-pelan, dan inilah cara kami melepaskan. Mungkin nanti akan melalui tahapan lain lagi, tapi hari ini kita harus relakan Maura pergi selamanya dari kita. Ya, kalau dari kami sih, kami ingin memberikan yang terbaik lah dalam hidup Maura itu, termasuk dalam di akhir hidupnya begitu. Kita ingin memberikan yang terbaik. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja kami yang telah mensupport semua ini dan membantu kami memberikan yang terbaik pelayanannya sampai anak kami Maura bisa mendapatkan yang terbaik dalam pemakaman itu. Itu aja. Terima kasih ya. Antusias teman dan sahabat Maura sampai istirahat. Ya ini apa ya? Buat saya pertama surprise, unpredictable. Tadi malam saya keluar dengan Mayong keluar rumah karena saya dengar kabar di luar begitu banyak bunga papan muter katanya. Jadi saya pengen lihat jam 2 itu kami karena nggak bisa tidur, nggak ingin meninggalkan Maura itu. Terus saya pergi keluar rumah, jalan, muter dan melihat bunga begitu banyak. Jadi kayak terharu banget gitu, ya ampun Tuhan segini banget gitu, sampai yang kita nggak kenal pun gitu ya, nggak dekat pun tiba-tiba ada di situ tertulis namanya. Membuat saya sangat terharu, sangat luar biasa sekali perhatiannya. Terima kasih banget, termasuk juga buat rekan-rekan media ya. Buat saya akan merasa Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.